Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setiap perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setiap perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, ini gereja yang harusnya tutup. Harus paham ini. Perpuluhan juga memang tradisi Yahudi, tapi sudah mendapatkan kegenapannya di dalam Kristus. Perpuluhan, satu hal yang sangat krusial dalam iman Kristen. Karena ini seringkali menjadi perdebatan, perbincangan, penghinaan, pembacotan dari banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak apologet Kristen. Karena ya memang berbicara mengenai uang di dalam gereja itu satu hal yang sangat-sangat menggiurkan ya. Ketika seorang menjadi pendeta dan mendapat perpuluhan dari jemaat, ya dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Apalagi jemaatnya semakin besar, semakin kaya lah dia. Dan gereja itu nggak dipungut pajak di bangsa Indonesia. Ya, jadi ketika orang mendirikan gereja, mendapatkan perpuluhan sebesar apapun pemasukan dia nggak akan dituntut pajak atas gedungnya, tidak. Atas pendapatan dari jemaat tidak akan dipotong pajak, saudara-saudara ya. Jadi seringkali orang Kristen sangat-sangat malas atau mungkin sangat marah ketika bicara perpuluhan ya, karena seringkali perpuluhan itu diselewengkan. Atau banyak orang menjadi kaya raya ya, pendeta menjadi kaya raya karena menagih perpuluhan dari jemaat. Dan ini menjadi hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana sikap pendeta Jinyu Pardede dalam dia menyatakan tentang perpuluhan. Mari kita simak sama-sama. Di dalam abad 20 tengah akhir, di dalam paruh terakhir dari abad 20, kekristenan mengalami fenomena yang luar biasa, yaitu fenomena kebangunan rohani. Setelah perang dunia selesai, lalu ada kesulitan krisis antara barat dan timur. Orang-orang yang Tuhan bangkitkan menjadi pembicara-pembicara yang menggoncang gereja, memberikan kebangunan. Ada tokoh-tokoh penting seperti Karl Barth atau seperti Billy Graham, dimunculkan Tuhan menjadi orang yang khotbahnya sangat berpengaruh. Lalu pengaruh itu menjadi makin besar karena di abad 20 pertengahan menuju akhir, mulai tahun 60 kemudian tahun 70, Billy Graham menjadi seorang pengkhotbah yang menggunakan TV. Dia pakai televisi untuk populerkan khotbah dia. Saudara akan lihat kalau dia khotbah, mikrofon yang ditaruh di bajunya itu banyak. Di mimbar ada beberapa, di baju juga ada beberapa. Apakah ini demi kualitas suara? Bukan. Tetapi ini supaya bisa direkam dan dimasukkan ke dalam berbagai stasiun radio ataupun televisi. Nah, Billy Graham punya tim yang sangat cepat. Mereka tahu kalau mau populerkan Injil, pakai media yang populer. Maka mereka pakai TV. Lalu ternyata berhasil luar biasa. Orang yang nonton begitu banyak, orang yang senang begitu banyak, dan pendapatan yang masuk juga begitu banyak. Namun Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, adalah organisasi yang ketika Billy Graham masih hidup sangat anti memperkaya diri. Uang yang masuk begitu banyak. Setiap kali uang masuk tambah banyak, mereka tambah staf lebih banyak lagi, mereka tambah konselor lebih banyak lagi, mereka tambah kantor lebih banyak lagi, mereka beli peralatan-peralatan lebih banyak lagi, sehingga uang yang masuk tidak untuk memperkaya diri. Billy Graham tetap hidup sederhana dengan keluarganya. Dan anak-anaknya pun dilatih untuk tidak hidup foya-foya. Ada satu anak yang hidup sembarangan, pakai obat bius. Akhirnya dia bertobat. Tetapi tidak ada penggunaan uang berlebihan oleh Billy Graham. Dia tetap sederhana. Dia tetap tidak tahu apa itu mobil mewah. Dia tetap tidak tahu apa itu barang-barang mahal. Dia tidak peduli semua itu. Dia bisa jadi sangat kaya, tapi dia memutuskan tidak. Organisasinya menjadi makin profesional, kantor-kantor dibeli untuk adanya orang-orang yang jadi konselor. Ada lembaga untuk cetak buku, ada lembaga untuk cetak rekaman, ada peralatan baru dibeli, sehingga semua uang dipertanggungjawabkan dengan baik. Tetapi orang-orang jahat mulai lihat, ternyata jadi pengkhotbah sukses, itu uangnya banyak ya. Sayang Billy Graham kurang ngerti hidup mewah. Akhirnya mulai muncul TV preachers yang tidak seperti Billy Graham. Mereka punya organisasi kecil saja. Mereka punya orang yang direkrut sebagai staf juga tidak banyak. Lalu mereka juga tidak akuisisi begitu banyak kantor atau peralatan-peralatan. Mereka bikin satu tempat ibadah yang mewah, tapi that's it. Lalu uang lain kemana? Mulai terdeteksi penyimpangan keuangan. Uang dimasukkan ke dalam kantong pribadi dengan tidak sah. Mulai muncul hamba-hamba Tuhan yang dijerat
karena kasus menyelewengkan keuangan. Ini terjadi terus di dalam gereja. Gereja mempermalukan Tuhan karena hamba-hamba Tuhannya ditangkap karena selewengkan uang. Kamu uang dikemanakan? Uang kamu pakai untuk bermewah-mewah. Kamu punya rumah jauh lebih bagus daripada rumah orang kaya kebanyakan di jemaatmu. Kamu punya penghidupan jauh lebih mewah, bisa disupport. Dari mana uangnya? Lalu banyak di antara mereka yang juga gelapkan pajak. Dapat pemasukan begitu banyak, tapi diselewengkan. Oh, ini bukan pemasukan pribadi, ini untuk lembaga. Tapi lembaga dikuasai oleh pendeta dan nyonyanya. Itu sebabnya hati-hati kepada gereja yang bendaharanya adalah istri pendeta. Saudara, kalau lihat ada gereja bendaharanya istri pendeta, sudah jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta, itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan, karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Tapi saudara harus tahu, perpuluhanmu tidak dikelola oleh pendeta. Perpuluhanmu tidak dikelola oleh nyonya pendeta. Perpuluhanmu dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada sinode. Sinode menuntut laporan ketat. Kamu uangnya dikemanakan? Nah, ini sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak atur uang yang masuk. Saya dan nyonya saya tidak pernah ikut-ikutan apapun. Dan hamba-hamba Tuhan tidak ikut campur di dalam pengelolaan. Uang mau diapakan, uang datang lalu dipegang, dikelola. Tidak. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setiap perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setiap perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, ini gereja yang harusnya tutup. Nah guys, itulah videonya. Bagaimana? Bagus kan apa yang dinyatakan? Iya, memang kita sebagai orang Kristen itu harus saya katakan ya, wajib memberi perpuluhan. Mungkin selama saya berapologetika di YouTube ya, mungkin baru ini kali saya membahas perpuluhan. Saya bukan seorang pimpinan jemaat, saya tidak menerima perpuluhan dari seorang jemaat pun tidak. Tapi saya peringatkan untuk kita memberi perpuluhan di gereja. Mungkin apa yang saya katakan akan dikonter dengan mengatakan begini. Perpuluhan kan milik Yahudi kan, seperti pernah ada tayangan di mana orang Yahudi mengatakan itu tradisi mereka. Tapi begini guys, kalian sadar nggak, baptisan dan perjamuan itu juga tradisi Yahudi. Kalau kita mau mengatakan kita nggak melakukan sesuatu karena itu tradisi Yahudi, maka jangan kita baptis, jangan kita perjamuan. Itu dua itu adalah tradisi Yahudi yang sudah mendapatkan kegenapannya di dalam Kristus. Ya, harus paham ini. Perpuluhan juga memang tradisi Yahudi, tapi sudah mendapatkan kegenapannya di dalam Kristus. Dulu orang-orang Israel membawa perpuluhan mereka ke bait Allah. Sekarang Kristus adalah bait Allah. Dan gereja adalah bait Allah, tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, makanya gereja harus mendapatkan perpuluhan dari penghasilan kita. Dan itu akan memberikan penghidupan bagi para pelayan, tapi juga akan membuat operasional pelayanan juga tetap berjalan. Maka kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan, saya kira 10% dari pendapatan dia per bulan tidak berat untuk dia berikan kepada Tuhan, ya. Bukan ke sorga, tapi kepada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Shalom.